Ya, Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan 8 pengusaha besar di Istana Kepresidenan Jakarta, dan pertemuan ini untuk membahas program pemerintah, salah satunya adalah Danantara. Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan 8 pengusaha besar di Istana Kepresidenan Jakarta. 8 pengusaha itu adalah Antoni Salim, Sugianto Kusuma atau Aguan, Prajogo Pangestu, Boy Thohir, Franky Wijaya, Dato Sri Tahir, James Riyadi, dan Tommy Winata. Masing-masing pengusaha tersebut memiliki latar belakang bisnis yang berbeda, mulai dari sektor pangan, properti, energi, keuangan, dan manufaktur. Prabowo pun membahas sejumlah isu strategis, termasuk program makan bergizi gratis, pembangunan infrastruktur, penguatan industri tekstil, hingga upaya swasembada pangan dan energi. Selain itu, industrialisasi dan pengelolaan investasi melalui Badan Pengelola Investasi Danantara juga menjadi topik utama dalam perbincangan. Tim Liputan, iNews melaporkan. Tidak lagi menjabat tak membuat Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo mundur total dari dunia politik. Wacana Jokowi akan mendirikan partai Super TBK pun mencuat. Setelah sebelumnya Presiden ke-7 RI Joko Widodo diisukan akan bergabung dengan Partai Golkar, namun hingga kini belum terwujud. Jokowi pun diisukan akan membuat partai sendiri. Partai dengan konsep Super TBK akan diisi oleh relawan Jokowi. Nantinya partai ini akan super terbuka, pemilihan ketuanya pun dipilih oleh seluruh anggotanya. Cuma ada ide gagasan untuk membuat partai Super TBK yang saya sampaikan juga kepada relawan-relawan. Anggapannya seperti apa terhadap gagasan ini, partai yang terbuka, super terbuka, ya, nanti pemilihan ketuanya juga dilakukan secara terbuka oleh seluruh anggotanya. Sementara itu, Partai Golkar tak menutup pintu untuk Jokowi bila ingin bergabung. Meski kaget akan adanya rencana ini, namun Partai Golkar persilahkan Jokowi jika ingin membuat partai sendiri. Kan katanya berproses bagaimana dengan Golkar. Ya kan, tapi kalau ada begitu ya namanya warga, apalagi ya mantan presiden 10 tahun kan, ya tergantung beliau kan. Dan memang kan konstitusi kita memberikan ya hak kepada setiap warga negara untuk membentuk itu apapun. Ya tetapi ya itu agak kaget juga. Kenapa? Karena tadinya ini kan ramai terus dengan Golkar, dengan apa dan lain-lain. Tapi kalau ada berita begitu tentu ya kita tentu kembalikan kepada beliau. Sebelumnya, Presiden ke-7 RI Joko Widodo sempat diisukan akan bergabung dengan beberapa partai. Namun, hingga kini, mantan politisi PDI Perjuangan ini belum juga berlabuh dengan partai baru. Tim Liputan iNews melaporkan. Gelombang PHK masih terus terjadi. Ribuan karyawan pabrik yang memproduksi sepatu Nike memecat ribuan karyawannya akibat menurunnya pesanan sepatu. Dua perusahaan besar yang bekerja sama dengan brand Nike terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja ribuan karyawannya akibat berkurangnya pesanan sepatu. Beberapa divisi dalam pabrik dengan total lebih dari 200 karyawan sudah dipulangkan mulai pekan ini. Namun belum ada kepastian apakah akan ada tambahan karyawan yang di-PHK. Baru kemarin itu kan yang pengurangan doang. Kalau yang untuk ada kelanjutannya sih belum tahu. Sebelumnya, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten telah mengumumkan PT Adis Dimension Footwear telah mem-PHK sebanyak 1.500 karyawan dan PT Victory Chinglu tengah dalam proses PHK terhadap 2.000 karyawannya. Sementara itu, sejak 2024, 12.000 karyawan di Provinsi Banten mengalami PHK akibat sejumlah faktor seperti penurunan permintaan produk hingga efisiensi perusahaan. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Raka Prawirawijaya, iNews melaporkan. Media sosial dihebohkan dengan video viral yang menunjukkan kemasan minyak kita 1 liter yang diduga hanya berisi 750 ml. Berdasarkan pantauan di salah satu pasar kawasan Jakarta Barat, tidak ada takaran pasti dalam minyak kita kemasan botol. Berikut laporan Wenda Nura dan juru kamera Indra Purnama.
Saat ini viral di media sosial mengenai isi dari minyak kita kemasan 1 liter yang mana isi bersihnya ini justru tidak mencapai 1 liter, hanya 750 mili saja. Hal ini tentu menimbulkan keresahan dan juga kekhawatiran bagi para konsumen, apakah produk yang selama ini mereka beli ini sudah sesuai atau belum. Dan saat ini saya sedang berada di salah satu pasar tradisional di kawasan Jakarta Barat dan akan menunjukkan bagaimana kondisi minyak kita saat ini. Dan berikut minyak kita saat ini, kemasannya ini ada sedikit perbedaan jika dibandingkan dengan produk yang saat ini sedang viral, yang mana produk yang viral ini bertuliskan 1 liter. Tapi untuk minyak kita saat ini tidak bertuliskan 1 liter. Jadi memang saat ini tidak diketahui isi bersih dari minyak kita saat ini yang beredar di pasaran. Isi bersihnya ini memang betul 1 liter ataupun 750 mili karena memang tidak tertera di dalam kemasannya. Dan sebetulnya untuk kasus ini sebelumnya sudah ditangani oleh Kementerian Perdagangan. Namun karena kasus ini muncul lagi, tentu ini menjadi perhatian khusus kembali dan pemerintah perlu memastikan bahwa produk yang beredar di pasaran ini baik kualitas dan juga kuantitasnya ini harus sesuai dengan standar. Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Koperasi, Menteri Dalam Negeri, dan Wakil Menteri Koperasi ke Istana Negara. Pemanggilan tersebut untuk membahas keberlanjutan program Koperasi Desa Merah Putih sebagai upaya pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan ekstrim. Keberadaan Koperasi Desa Merah Putih itu yang pertama itu untuk kepentingan masyarakat desa. Karena di Koperasi Desa Merah Putih itu untuk memutus mata rantai kemiskinan di desa dan juga bagaimana masyarakat desa bisa meningkat penghasilannya. Jadi yang pasti Koperasi Desa Merah Putih ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan berguna untuk kemajuan desa di seluruh Indonesia. Jadi intinya gini, Pak Presiden tadi sampaikan Koperasi Desa Merah Putih ini untuk memutuskan rentenir, tengkulak, pinjaman online yang menjerat dan menjadi sumber kemiskinan di desa-desa. Dengan adanya Koperasi Desa Merah Putih yang salah satu unitnya ada unit simpan pinjam, masyarakat desa jauh lebih terbantu dari sisi pendanaan dan juga tidak terjerat lingkaran setan kemiskinan. Gitu. Karena utang berutang, tumpuk, gali lubang, tutup lubang, itu kan tradisi yang juga mau dipangkas. Karena itu kami sampaikan bahwa Koperasi Desa Merah Putih ini memang bertujuan untuk membawa kemajuan bagi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian merespon tudingan retret kepala daerah yang menghabiskan 13 miliar rupiah. Tito menegaskan kegiatan retret kepala daerah menjadi upaya pemerintah dalam mengamankan APBD. Tapi clue yang paling utama, menginvestasikan 13 miliar untuk mengamankan 1.300 triliun. APBD itu 1.300 triliun tuh. Kalau nggak efisien, kasihan rakyat. Apalah uang 13 miliar besar, tapi demi mengefisiensikan dan mengamankan 13.369 triliun APBD. Itu tugas Kemendagri. Yang kedua, kegiatan itu